Dalam sebuah kabar atau berita, dikisahkan bahwa ketika Allah menghendaki untuk membangkitkan makhluk-makhluknya setelah peristiwa hari kiamat, suasana yang tercipta begitu sepi dan hening. Setelah bumi seisinya rata dan tidak berbekas apapun, semua terasa kosong, memancarkan kehampaan yang mendalam. Namun, dalam keheningan itu, Allah tidak tinggal diam. Dia memutuskan untuk memulai proses penciptaan kembali dengan membangkitkan malaikat pertama. Dari kegelapan dan kesunyian, malaikat-malaikat mulai muncul satu persatu, menghidupkan kembali keberadaan mereka dengan cahaya yang memancar dari hadiratnya. Setelah malaikat-malaikat dipanggil, tiba saatnya bagi Nabi Muhammad, utusan Allah, untuk dibangkitkan kembali. Dalam momen yang penuh kemuliaan dan keagungan, Nabi Muhammad muncul dikelilingi oleh cahaya ilahi yang memancar dari langit-langit surga. Kehadirannya membawa harapan dan keberkahan bagi seluruh ciptaan. Namun, kisah Nabi Muhammad ketika dibangkitkan setelah para malaikat tidak berhenti di sana. Ada banyak hal yang menarik yang terjadi saat beliau kembali ke dunia yang baru ini. Simaklah dengan seksama kisah selanjutnya yang akan mengungkapkan lebih banyak tentang perjalanan luar biasa Nabi Muhammad setelah dibangkitkan kembali oleh kehendak Allah yang Maha Kuasa. Malaikat adalah makhluk pertama yang Allah bangkitkan setelah kiamat, menandakan awal dari proses pembangunan kembali dunia dan seluruh ciptaannya. Dalam urutan yang diatur dengan cermat, Allah membangkitkan terlebih dahulu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel. Namun, perlu diperhatikan bahwa dari semua golongan malaikat yang dibangkitkan pertama, malaikat Israfil mendapat kehormatan untuk menjadi yang pertama muncul setelah peristiwa hari kiamat. Dalam kebesaran dan kemuliaannya, Allah menugaskan malaikat Israfil dengan tugas penting untuk memulai proses penciptaan kembali. Malaikat Israfil dengan kesetiaan dan kepatuhan yang tak terbandingkan mengambil tempat di arsy Allah, pusat kekuasaan ilahi yang agung, untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan tugas suci ini. Dari sana, dengan menggunakan sangkakalanya yang diserahkan langsung oleh Allah, malaikat Israfil memulai proses yang sakral untuk membangkitkan kembali seluruh makhluk. Sangkakala itu menjadi lambang kekuasaan dan keadilan ilahi, mengirimkan getaran yang melintasi alam semesta, membangunkan yang telah terlelap dan menghidupkan kembali yang telah mati. Dalam gemuruh yang dahsyat, malaikat Israfil memperdengarkan panggilan suci yang akan membangkitkan para makhluk dari tidurnya, mengundang mereka kembali ke hadirat Allah untuk perhitungan dan keadilan akhir. Inilah awal dari fase baru dalam perjalanan ciptaan, di mana malaikat Israfil memegang peran sentral dalam menyuarakan panggilan ilahi yang akan menentukan takdir akhir bagi seluruh alam semesta. Setelah kebangkitan para malaikat yang mulia di langit-langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk membangkitkan malaikat Ridwan, penjaga surga yang setia, untuk tugas khusus. Dengan penuh kehormatan dan kepatuhan, malaikat Ridwan menerima perintah ilahi yang memerintahkannya untuk menghias surga-surga yang telah disediakan untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya yang setia. Dengan cermat dan penuh kasih, malaikat Ridwan memulai tugasnya menghias surga-surga dengan keindahan yang tak terlukiskan. Setiap sudut surga disempurnakan dengan perhiasan yang mempesona, menunggu kedatangan Nabi Muhammad dan umatnya yang dipilih. Begitu kuasa dan kebesaran Allah dalam mempersiapkan surga untuk para penghuni yang mulia.
Namun, keindahan surga tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan perjalanan dan pengalaman spiritual Nabi Muhammad. Oleh karena itu, dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas, Allah memutuskan untuk membangkitkan kendaraan yang digunakan Nabi Muhammad saat mengalami peristiwa perjalanan semalam Isra Mi'raj, yaitu Buraq. Buraq dengan keanggunan dan keistimewaannya yang tak terbandingkan menjadi makhluk pertama dari kalangan hewan melata yang dibangkitkan Allah sebagai kendaraan yang membawa Nabi Muhammad dalam pengalaman luar biasa tersebut. Buraq dipenuhi dengan kemuliaan dan bercahaya oleh kehadirannya. Dalam kehadiran Buraq terpancar keajaiban ciptaan Allah yang sangat mengagumkan, menunjukkan bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini tunduk pada kehendaknya yang maha kuasa. Dengan demikian, perjalanan spiritual Nabi Muhammad tidak hanya diiringi oleh kehormatan malaikat dan keindahan surga, tetapi juga oleh keistimewaan makhluk ciptaannya yang lain. Buraq yang dipilih untuk membawa beliau dalam perjalanannya tak terlupakan kehadirannya. Buraq, kendaraan mulia yang digunakan oleh Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj, bukan sembarang makhluk yang diangkat sebagai mahkota liwal hamdi, lambang keagungan dan keindahan yang melambangkan pujian kepada Allah yang Maha Esa. Sebagai bendera pujian, Buraq menjadi simbol kemuliaan dan kebesarannya yang tiada tara. Sementara itu, di langit-langit surga, dua perhiasan terindah disiapkan untuk menyambut kedatangan Buraq. Dengan gemilangnya, cahaya dan keindahan yang mempesona, perhiasan-perhiasan itu diberikan kepada para malaikat yang bertugas menjaga surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas memerintahkan para malaikat untuk menghiasi Buraq dengan pakaian yang memancarkan kemuliaan dan keagungan. Tak lama kemudian, para malaikat yang setia pun melaksanakan perintahnya dengan penuh kepatuhan. Mereka menutupi Buraq dengan pakaian yang bersinar di bawah cahaya surga, mempersiapkannya untuk perjalanan yang akan datang. Di bawah perintah Allah, Buraq siap melangkah dalam keindahan dan keagungannya, membawa Nabi Muhammad dalam perjalanan spiritual yang tak terlupakan. Namun perjalanan itu tidak berhenti di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan kepada para malaikat untuk pergi ke kubur Nabi Muhammad. Dengan cermat dan penuh pengabdian, para malaikat menjalankan perintahnya, turun ke bumi di tempat di mana kubur Nabi Muhammad SAW berada. Saat itu, bumi terasa hampa dan rata, menunggu kedatangan para malaikat yang mulia untuk melaksanakan tugas suci dari Yang Maha Kuasa. Dalam kesunyian dan keheningan, bumi menyambut mereka dengan pengharapan akan kehadirannya yang agung. Ketika para malaikat turun ke bumi yang hampa dan rata, mereka merasa kebingungan karena tidak mengetahui persis di mana kuburan Nabi Muhammad SAW terletak. Namun dalam momen yang menakjubkan, seakan merespon kebutuhan mereka, tiba-tiba saja muncul Nur Muhammad yang cemerlang menembus kegelapan yang menyinari langit-langit dengan cahayanya yang mempesona. Nur Muhammad itu seperti tiang yang kokoh dari kuburannya, menyebarkan sinarnya hingga mencapai awan langit. Dengan kejadian tersebut, para malaikat segera menyadari bahwa itu adalah tanda dari kuburan Nabi Muhammad SAW. Mereka dipandu oleh cahaya suci itu menuju tempat yang ditunjukkan oleh Nur Muhammad yang bercahaya. Begitu mereka sampai di tempat itu, Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia di antara mereka, berbicara kepada Malaikat Israfil dengan penuh kehormatan dan penghargaan. "Wahai Malaikat Israfil," ucap Malaikat Jibril dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan, "Engkau adalah malaikat yang dipilih oleh Allah untuk mengumpulkan makhluk-makhluknya pada kekuasaanmu yang agung. Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu,
saat kita menghadap kuburan Rasulullah SAW dengan penuh penghormatan dan kepatuhan kepada perintahnya. Setelah mendengar ucapan malaikat Jibril, malaikat Israfil dengan penuh kehormatan dan hormat balas memperingatkan, "Wahai malaikat Jibril, adalah hakmu untuk memanggil, karena kamu adalah kekasih terkasih di dunia bagi Nabiullah Muhammad SAW." Ungkapan itu menggambarkan kedalaman hubungan antara Rasulullah dan malaikat Jibril, yang tidak hanya sebatas tugas kenabian, tetapi juga dipenuhi dengan kasih dan penghargaan. Namun, malaikat Jibril merasa rendah hati dan sungkan untuk memanggil Nabi Muhammad SAW, merasa tidak pantas untuk menghadap kekasih Allah di dunia. "Aku malu kepadanya," ucapnya dengan suara rendah, menunjukkan keagungan dan kebesaran yang terkandung dalam sosok Nabi Muhammad SAW. Namun, malaikat Israfil dengan bijaksana dan penuh pemahaman akan tugas suci mereka tidak mengizinkan perasaan rendah hati itu untuk menghalangi jalannya. Dengan lembut namun tegas, ia memutuskan untuk melemparkan tanggung jawab itu kepada malaikat Mikail, malaikat yang juga memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah. Dalam momen yang penuh kebijaksanaan, malaikat Israfil menyerahkan perintah kepada malaikat Mikail, memberikan kehormatan dan tanggung jawab kepada saudaranya yang setia. Tindakan itu menunjukkan keharmonisan dan kerjasama di antara malaikat, serta komitmen mereka untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa hormat dan pengabdian. Setelah malaikat Mikail mengucapkan doa keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh pengabdian, atmosfer keheningan tercipta saat mereka menunggu jawaban dari Rasulullah. Namun, Nabi Muhammad tetap diam, mungkin tengah dalam keadaan yang tidak bisa dijelaskan oleh malaikat. Dalam kebimbangan dan kekhawatiran, para malaikat kemudian memutuskan untuk berbicara kepada malaikat Israel yang memiliki tanggung jawab penting sebagai pengambil nyawa manusia. Dengan penuh pengharapan dan keinginan agar segala sesuatu berjalan sesuai kehendak Allah, mereka memohon kepada malaikat Israel, "Wahai roh yang baik, kembalilah kepada badan yang baik." Namun, meskipun doa dan permohonan yang tulus telah diucapkan, Nabi Muhammad tetap tidak memberikan jawaban. Keheningan menyelimuti bumi yang sunyi, sementara para malaikat menunggu dengan penuh ketegangan dan kecemasan. Tidak ada yang bisa menggambarkan keadaan hati mereka yang penuh dengan rasa hormat dan kehormatan terhadap Nabi Muhammad, kekasih Allah yang mulia. Dalam keheningan yang mencekam, mereka menunggu dengan penuh harapan bahwa kedamaian dan keberkahan akan turun atas Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang tahu bagaimana perjalanan ini akan berakhir, tetapi mereka tetap bersabar dan percaya bahwa kehendak Allah akan terwujud pada waktunya yang tepat. Dalam keheningan yang terus berlangsung, saat kegelapan menyelimuti bumi yang sunyi, malaikat Israel akhirnya berbicara kembali dengan suara yang gemetar namun penuh dengan kebijaksanaan ilahi. "Wahai roh yang baik, berdirilah untuk memutuskan hari keputusan, hari di mana segala amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan, di mana kebenaran akan terkuak dan segala rahasia akan terbongkar, hari di mana amal perbuatan akan ditunjukkan kepada Zat yang Maha Pengasih." Kata-kata itu terdengar seperti gema yang meresap ke dalam lubuk hati para malaikat yang setia, menyadarkan mereka akan kebesaran dan keagungan dari hari keputusan yang akan datang. Mereka mengerti bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Allah, dan segala perbuatan, baik yang terang maupun yang gelap, akan diungkapkan dengan jelas di hadapannya. Dalam suasana yang syarat akan hikmah dan harapan, para malaikat
merenungkan kata-kata malaikat Israel dengan penuh khusyuk. Mereka merasakan kehadiran ilahi yang mengalir melalui setiap kalimat yang diucapkan, mengingatkan mereka akan tanggung jawab dan akhirat yang menanti. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW tetap diam, mungkin tenggelam dalam refleksi yang mendalam tentang makna dari kata-kata yang diucapkan oleh malaikat. Keheningan yang mengelilingi kuburannya terasa kian dalam, menyeratkan kedamaian yang dirasakan oleh Rasulullah di hadirat Allah, sementara dunia di sekitarnya menunggu dengan harapan dan doa. Saat keheningan yang memenuhi bumi dan langit-langit, tiba-tiba kuburan yang mulia dari Nabi Muhammad SAW terbuka dengan gemuruh yang lembut namun kuat, seolah mengisyaratkan akan kehadiran sesosok yang mulia di hadapannya. Di antara aura keemasan yang memancar dari kuburan itu, Rasulullah terlihat duduk dengan tenang di tengah-tengah keagungannya, mengibaskan debu di kepala dan jenggotnya dengan penuh pengabdian kepada Allah yang Maha Esa. Pemandangan itu menakjubkan, memancarkan kehadirannya yang sakral dan kemuliaan yang melimpah. Rasulullah sebagai insan yang terpilih duduk di dalam kuburannya dengan penuh kedamaian dan keagungan, menunjukkan kepada seluruh ciptaan tentang kemuliaan dan keberkahan yang dijanjikan olehnya bagi orang-orang yang setia. Setelah momen yang luar biasa itu berlalu, malaikat Jibril, malaikat yang terdekat dengan Rasulullah di dunia, mendekati Nabi Muhammad dengan penuh hormat dan penghormatan. Dengan penuh kebijaksanaan, malaikat Jibril memberikan 2 perhiasan surga yang mempesona, melambangkan kemuliaan dan keberkahan yang telah disiapkan oleh Allah untuk beliau dan umatnya yang setia. Saat perhiasan-perhiasan itu diberikan kepada Rasulullah, sinar cahaya surga menyelimuti kuburan, memancarkan keindahan dan keagungan yang tiada tara. Rasulullah menerima dengan rendah hati, menghormati anugerah yang diberikan kepadanya dengan penuh kepatuhan dan syukur kepada Allah. Peristiwa ini menjadi bukti akan kasih sayang dan perhatian Allah yang tiada batas terhadap hamba-hambanya yang taat dan tulus dalam iman dan amal. Dengan kemuliaan dan kehadiran yang melimuti mereka, Rasulullah pun bertanya kepada malaikat Jibril dengan suara yang penuh kebijaksanaan, "Wahai malaikat Jibril, hari apakah ini?" Malaikat Jibril dengan penuh kepastian dan kehormatan menjawab, "Ini adalah hari kiamat, wahai Rasulullah, hari yang ditunggu-tunggu, hari di mana setiap jiwa akan bertemu dengan Allah, dan ini adalah hari pemisah yang menentukan takdir akhir setiap makhluk." Namun Nabi Muhammad dengan kearifannya yang tak terbatas tidak hanya bertanya tentang hari itu, tetapi juga tentang nasib umatnya yang dicintai. Dengan rasa kasih yang mendalam terhadap umatnya, beliau memohon kepada malaikat Jibril untuk berbagi berita gembira tentang nasib mereka. "Wahai malaikat Jibril, berikanlah kepada saya tentang umatku," pinta Nabi Muhammad dengan penuh harapan. Malaikat Jibril dengan senyum yang cerah dan sukacita yang memancar dari wajahnya memberikan jawaban yang membahagiakan. "Surga telah disempurnakan karena kedatanganmu, wahai Rasulullah, dan neraka telah ditutup. Kedatanganmu telah membawa keberkahan bagi umatmu, wahai kekasih Allah." Meskipun mendengar berita gembira tersebut, Nabi Muhammad tetap prihatin terhadap nasib umatnya di hari pembalasan. Dengan suara yang penuh kepedulian, beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Bukan tentang ini, namun tentang umatku. Apakah kamu meninggalkan mereka di atas jembatan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus dan benar?" Pertanyaan ini mencerminkan kepedulian dan kekhawatiran beliau terhadap umatnya, ingin memastikan bahwa mereka akan tetap dijaga dan dipandu menuju kebenaran dan kebahagiaan di akhirat kelak. Dalam kehadirat Rasulullah SAW yang penuh cinta dan kepedulian, para malaikat pun menyadari betapa besar tanggung jawab mereka dalam menjaga dan membimbing umat manusia di jalan yang benar.
Nabi Muhammad SAW dengan penuh kerendahan hati bertanya kepada malaikat Jibril tentang waktu yang berlalu sejak kematian beliau. Demi kemuliaan Tuhanku, aku belum meniupkan sangkakala kebangkitan sebelum kebangkitanmu, jawab malaikat Jibril dengan suara yang kalem namun penuh kepastian. Mendengar jawaban yang disampaikan dengan penuh penghormatan itu, Rasulullah tersenyum. Senyum itu bukan hanya ekspresi kegembiraan atas penghormatan yang diberikan kepadanya, tetapi juga bukti akan kepedulian dan cintanya kepada umatnya. Betapa mulianya Nabi Muhammad SAW yang bahkan di hadapan malaikat dan di tengah gemerlapnya hari kiamat masih memikirkan umatnya yang dicintai dan berdoa untuk kebaikan dan keselamatan mereka. Namun kebesaran Nabi Muhammad tidak hanya tercermin dalam senyumnya yang hangat. Kemuliaan dan keagungan beliau mencapai titik di mana para malaikat pun merasa malu untuk membangunkannya dari tidur abadi. Mereka merasa rendah diri di hadapan kebesaran dan kemuliaan beliau, sehingga enggan untuk mengganggu kedamaian yang beliau rasakan di hadirat Allah. Dalam momen yang penuh dengan rasa hormat dan keterpesonaan akan keagungan Rasulullah, para malaikat pun menyaksikan dengan penuh penghormatan dan kesyukuran. Mereka menyadari bahwa kebesaran dan kemuliaan Nabi Muhammad melebihi batas-batas pemahaman mereka. Dan itu menjadi pelajaran bagi mereka tentang keagungan ciptaan Allah yang tak terbatas. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sobat